Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Coldplay 3 yang dirilis tahun 2010. Film ini menceritakan tentang 6 orang remaja yang sedang melakukan liburan di sebuah hutan pegunungan Norwegia. Namun mereka tidak mengetahui kalau di daerah tersebut terdapat seorang psikopat yang memburu mereka. Bagaimanakah kelanjutan film ini? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali tepatnya di sebuah hotel yang ditinggalkan oleh sebuah keluarga di tengah-tengah gunung es. Terdapat sepasang suami istri yang memiliki seorang anak bernama Gunnar. Namun sang ayah terlihat marah kepada Gunnar dan tidak mau mengakui bahwa ia adalah anaknya. Sang ayah yang marah lalu mengurung Gunnar di dalam basement. Ia meminta tolong kepada ibunya. Tetapi sang ibu sepertinya memiliki sikap yang sama seperti sang ayah. Setelah Gunnar dikurung di dalam basement, orang tuanya memalsukan kehilangan Gunnar kepada pihak kepolisian. Sehingga berita kehilangan Gunnar sudah tersebar di dalam koran dan juga radio. Seorang polisi setempat yang bernama Einar mulai melakukan pencarian terhadap Gunnar. Ia lalu masuk ke sebuah rumah yang merupakan satu-satunya orang yang tinggal di daerah itu bernama John. Einar yang menanyakan Gunnar kepada John mengatakan bahwa ia tidak melihat siapapun di sana. Tetapi Einar melihat sebuah pisau dengan bercak darah di pisau tersebut. Kembali ke hotel sebelumnya. Sang ibu yang kala itu sedang berada di kamar mandi dikejutkan dengan kehadiran Gunnar. Ia berhasil keluar dari dalam basement dan menemui ibunya. Sang ibu yang melihat Gunnar lalu memeluknya. Tetapi Gunnar yang sudah membenci kedua orang tuanya membunuh sang ibu dengan sebuah pisau. Dan begitu juga dengan sang ayah yang tewas ditusuk Gunnar. Lima 15 tahun kemudian terlihat 6 orang remaja yang sedang melakukan liburan di sebuah taman nasional. Mereka pergi menggunakan mobil milik sang polisi setempat yang bernama Einar. Remaja itu bernama Simen Magne beserta 2 orang pasangan bernama Siri Knot dan juga Heda Aders. Di tengah jalan mereka berjumpa dengan John yang sedang memperbaiki mobilnya. Einar yang mengenal orang tersebut memutuskan untuk berhenti dan membantunya. Namun John terlihat diam saja dan tidak mau berbicara sedikit pun. Ia lalu melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan anak-anak tersebut. Setelah sampai, mereka harus berjalan beberapa kilo lagi sebelum sampai ke tempat tujuan. Karena jalan selanjutnya tidak bisa ditempuh menggunakan mobil. Einar juga mengatakan bahwa besok ia akan menunggu jam 2 siang di tempat itu untuk menjemput mereka. Ia juga mengatakan bahwa terdapat sebuah danau yang dapat mereka gunakan untuk memancing karena melihat Simen membawa pancing. Mereka lalu melanjutkan perjalanan dengan cara berjalan kaki. Simen yang membawa peta mengatakan bahwa tujuan mereka semakin dekat. Singkat cerita, ternyata mereka pergi ke sebuah hotel yang terdapat di tengah-tengah gunung es. Mereka lalu masuk ke hotel tersebut yang terlihat sudah tidak ada penghuninya lagi. Hotel itu terkenal dengan kisah kelamnya dan hilangnya seorang anak 11 tahun di sana. Simen yang merupakan seorang pemberani memutuskan untuk tinggal semalaman di hotel itu. Tetapi Heda dan juga Siri tidak mau tidur di hotel tersebut karena kondisinya yang sangat jorok dan juga menakutkan. Mereka lalu memutuskan untuk mencari tempat yang cocok digunakan untuk tidur. Setelah berjalan beberapa menit kemudian, mereka akhirnya sampai ke sebuah danau yang dikatakan oleh sang supir sebelumnya. Suasana yang bagus membuat Heda dan juga Magne memutuskan untuk berenang di sana. Selain itu, keenam remaja itu juga tidur semalaman di tepi danau dan akan melanjutkan perjalanan pada keesokan harinya. Di tengah malam, Siri yang tidak tahan lagi memutuskan untuk mengajak Knot bercocok tanam.
Mereka lalu pergi menjauh dari teman-temannya dan masuk ke dalam hutan. Namun di tengah hutan, mereka melihat ada bangkai hewan yang menggantung. Mereka lalu mendekat dan ternyata terdapat sebuah jebakan yang membuat mereka terjatuh. Di lubang tersebut terdapat lumpur dan juga kayu runcing yang membuat Knot terkena kayu tersebut. Sedangkan Siri tidak terkena kayu itu, sehingga membuat ia bisa keluar dari dalam lubang untuk mencari bantuan. Tetapi tak lama kemudian Knot melihat ada seseorang yang datang menghampiri. Ia adalah Gunner yang kini telah menjadi dewasa dan sangat membenci manusia karena kekerasan yang ia dapatkan sewaktu kecil. Gunner lalu turun ke lubang tersebut dan membawa paksa Knot dari tempat itu. Ia lalu membawa Knot di dalam sebuah rumah dan mulai melakukan penyiksaan terhadap dirinya. Di sisi lain, Siri yang sedang mencari bantuan berteriak meminta tolong di dalam hutan. Tetapi ia tidak menemukan siapapun hingga terdampar di sebuah jalan. Kemudian lewatlah sebuah mobil yang melintas di jalan tersebut. Ternyata ia adalah John yang langsung membawa Siri yang sudah kelelahan. Di dalam mobil, Siri mengatakan bahwa ia harus membantu Knot yang sedang terjebak. John yang berniat untuk membantu Siri lalu segera pergi dari tempat itu. John kemudian berhenti di sebuah tempat yang dimana di sana terdapat sebuah rumah kecil. Ia lalu masuk ke dalam rumah dan menyuruh Siri untuk tetap di mobil. Ternyata rumah itu merupakan rumah yang digunakan psikopat tersebut untuk menyiksa Knot. Diketahui bahwa semenjak kecil John sudah menyelamatkan Gunner dari dinginnya cuaca salju. Ia telah merawat Gunner semenjak kecil hingga sampai sekarang menjadi dewasa. Melihat apa yang dilakukan Gunner, John lalu memarahinya serta memukul-mukul Gunner. Tetapi Gunner hanya diam saja karena mengingat bahwa John telah menyelamatkannya. Siri yang sedang menunggu di dalam mobil memutuskan untuk turun dan masuk ke dalam rumah. Di sana ia melihat banyak sekali darah berserakan di dinding maupun di lantai. Namun setelah membuka sebuah kain, Siri dikejutkan dengan melihat mayat Knot yang sudah tewas. Ia yang ketakutan langsung berusaha untuk bersembunyi. Tetapi Siri akhirnya berhasil ditangkap oleh John. Keesokan harinya, Hedda yang sedang mencuci muka melihat seekor rusa pada kejauhan. Simon yang mengetahui hal itu langsung mengeluarkan alat yang ia bawa yang ternyata adalah sebuah senjata. Simon mengatakan bahwa ia membawa senjata itu untuk berjaga-jaga dan juga berburu di hutan. Namun mereka baru menyadari kalau Siri dan Knot belum juga kembali dari malam tadi. Mereka lalu berpencar untuk mencarinya. Sedangkan Simon sibuk dengan senjatanya di hutan untuk berburu. Berbeda dengan Magne yang sedang mendengarkan musik menggunakan Walkman. Tak lama kemudian, Simon yang sedang sendiri merasakan ada sesuatu yang sedang mengintainya. Ternyata itu adalah psikopat tersebut yang langsung menyerang Simon. Tembakan yang dilepaskan Simon lalu didengar oleh Hedda dan segera menyusulnya. Ia kemudian melihat Simon sedang bersandar di sebuah pohon. Setelah mendekat, ternyata Simon sudah tewas dengan kayu menancap di belakang kepala. Psikopat itu lalu muncul dan segera mengejar Hedda. Di perjalanan, Hedda bertemu dengan Magne dan mengajaknya untuk segera lari. Begitu juga dengan Anders yang sedang merapikan barang-barang. Mereka lalu masuk ke dalam rumah dan bersembunyi di dalam basement. Hedda mengatakan kalau Simon sudah tewas dibunuh orang yang telah mengejar mereka. Rumah itu merupakan rumah John yang berarti rumah itu milik psikopat itu juga. Di sisi lain, Einar sudah menunggu mereka di tempat sebelumnya. Namun karena tidak mendapatkan kabar, Einar memutuskan untuk mencari remaja itu di hutan. Lalu ia berhenti di rumah John untuk menanyakan remaja itu. Siri yang disekap di rumah tersebut mengetahui kalau Einar datang ke sana. Ia lalu berteriak meminta tolong melalui sebuah jendela. Namun hal itu segera disadari oleh John yang langsung menutup mulutnya. Einar yang sempat mendengar sesuatu masuk ke dalam rumah tersebut. Ia melihat banyak sekali bercak darah di lantai. Namun karena mengetahui John adalah seorang pemburu, Einar lalu pergi dari rumah tersebut.
Ia beranggapan bahwa remaja itu kemungkinan pergi dengan menumpang mobil lain. Magne yang merasa pengap di dalam basement memutuskan untuk keluar mencari udara. Ia lalu melihat psikopat itu masuk ke dalam rumah tersebut dan memutuskan untuk bersembunyi. Setelah psikopat itu naik ke lantai 2, Magne mengajak teman-temannya untuk segera melarikan diri. Namun karena suara penutup basement membuat mereka diketahui oleh psikopat tersebut. Mereka lalu berlari keluar rumah yang membuat Anders sempat ditangkap. Dengan sebuah kayu, Heda berhasil menyelamatkannya dan kembali melarikan diri. Setelah sampai di sebuah sungai, Anders mengajak mereka untuk pergi ke seberang sungai. Ia lalu berenang melewati arus hingga sampai ke sebelah. Namun sebuah anak panah meluncur yang langsung mengenai dadanya. Begitu juga dengan Heda dan Magne. Mereka lalu masuk ke dalam air untuk menghindari tembakan anak panah. Heda lalu terdampar di tempat lain. Ia kemudian melihat Anders yang mengambang di atas air dan langsung menyelamatkannya. Untung saja Anders di saat itu masih bisa bertahan, meski anak panah sudah menembus dadanya. Di sisi lain, Magne terdampar di tempat yang berbeda dengan kondisi kaki yang terkena anak panah. Masing-masing dari mereka kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencari bantuan. Pada malam hari, Einar mulai melakukan pencarian lagi di dalam hutan. Ia lalu menemukan Walkman milik Magne yang terjatuh. Sedangkan Magne yang berjalan sendirian melihat ada mobil milik Einar yang terparkir di hutan. Ia lalu mensabotase mobil itu untuk menghidupkannya. Namun sirine mobil itu tiba-tiba saja berbunyi yang sempat didengar oleh Heda yang tak jauh dari sana. Setelah menghidupkan mobil itu kembali, Magne langsung diserang oleh psikopat tersebut. Heda yang datang melihatnya langsung bersembunyi di bawah mobil. Tidak ada yang dapat dilakukan oleh Heda melainkan melihat temannya tewas di tangan psikopat. Setelah psikopat itu pergi, Heda kembali ke dalam hutan. Einar yang kembali ke mobilnya melihat mobilnya sudah disabotase dan ia pergi dari sana. Di dalam perjalanan, Heda sempat melihat mobil itu dan mencoba untuk memanggilnya, tetapi panggilan Heda tidak didengar oleh Einar. Di sisi lain, Siri yang menemukan sebuah korek menghidupkan korek itu untuk melihat keadaan di dalam. Kemudian psikopat itu datang dengan membawa mayat Magne. John yang datang lalu memarahi psikopat tersebut seperti biasa. Ia juga mengatakan kalau gadis yang ada di ruangan itu merupakan miliknya. Setelah pergi, psikopat tersebut langsung menggorok leher Magne untuk ditampung di dalam sebuah wadah. Heda dan Anders kemudian sampai di sebuah sungai yang penuh dengan bebatuan. Ia lalu mencabut bagian anak panah yang masih tertancap di tubuh Anders. Mengetahui bahwa psikopat itu datang, Heda langsung bersembunyi dan meninggalkan Anders sebagai pancingan. Setelah psikopat itu mendekat, Heda langsung menusuknya dengan sebuah obeng yang didapatkan. Namun hal itu tidak membuat psikopat terbunuh, melainkan kembali menyerang. Hingga Anders membantunya dengan menghantamkan batu ke punggung psikopat yang membuatnya pingsan. Einar yang sedang berada di kantor membuka kembali sebuah arsip yang memperlihatkan Hotel Iblis di gunung. Di sana juga terdapat berita mengenai penemuan hewan yang dikuliti, serta domba yang dikuburkan secara massal. Ia menyangka bahwa hal itu mungkin dilakukan oleh John, karena sebelumnya Einar sempat melihat sebuah pisau dan juga bercak darah di rumahnya si John. Selain itu, ketika Einar melihat foto anak yang hilang, ia melihat baju yang digunakan anak itu sama seperti baju yang ia lihat di rumahnya John. Di sisi lain, Heda dan Anders kemudian melihat sebuah rumah. Rumah itu merupakan rumah John. Mereka yang tidak mengetahuinya lantas mengetuk pintu untuk meminta pertolongan. Tetapi si John hanya memperbolehkan Heda untuk masuk sendirian, sedangkan Anders disuruh untuk menunggu di luar. Di dalam rumah, Heda melihat sebuah telepon dan langsung memakainya, sedangkan John memperlihatkan gerak-gerik yang mencurigakan. Mereka lalu merebut pistol yang terdapat di sana dan didapatkan oleh Heda. Ia lalu memanggil Anders yang sedang berada di luar.
Mencurigakan sebuah basement di rumah itu, Heda langsung turun ke sana untuk melihatnya. Setelah melihat-lihat, Heda akhirnya menemukan Siri yang terperangkap di dalam basement itu. Ia lalu berusaha membuka pintu dan berhasil menyelamatkan Siri. Setelah naik ke atas, mereka memutuskan untuk segera melarikan diri. Namun Siri yang membuka pintu dikejutkan dengan kehadiran psikopat yang langsung menusuknya. Kemudian senjata yang dipegang oleh Anders direbut oleh John. Ia kemudian mengancam psikopat itu karena perbuatan yang telah dilakukannya. Namun psikopat itu terlihat sangat marah hingga merebut pistol milik John dan langsung menembaknya. Melihat hal itu, Heda dan Anders kemudian melarikan diri ke dalam basement. Untuk mencegah psikopat itu masuk, Heda menumpahkan minyak di bawah pintu serta membakar pintu tersebut. Mereka lalu melarikan diri melalui sebuah jendela. Tetapi Anders yang keluar lebih dulu langsung ditusuk oleh psikopat tersebut. Setelah api itu padam, Heda memberanikan diri untuk menyerang psikopat dengan sebuah cangkul. Ia memancing psikopat itu untuk masuk ke dalam rumah. Ketika mendapatkan kesempatan, Heda langsung menyerangnya. Psikopat itu lalu pingsan dan Heda mengambil senjata yang ada pada John. Namun tak lama kemudian Einar datang ke rumah itu. Heda yang sedang memegang senjata dianggap Einar sebagai pelakunya pada saat itu dan menyuruh Heda untuk meletakkan senjata tersebut. Tetapi ketika melihat psikopat itu bangkit, Heda kembali mengarahkan senjata itu. Einar yang berpikir akan menembaknya malah melepaskan tembakan ke arah Heda yang membuat ia tewas seketika. Di akhir film, Einar kemudian membawa semua mayat yang ada di rumah itu. Sedangkan psikopat tersebut kembali ke hotel sebelumnya dan menetap di sana selamanya hingga film ini pun selesai. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kita bahas di dalam film ini. Bagi kalian yang ingin menonton kelanjutan alur ceritanya, kalian bisa menonton Coldplay 1 dan Coldplay 2 yang merupakan lanjutan pada film ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan pada alur cerita selanjutnya.